Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 9A yang ingin mempresentasikan tugas IPS. Saya Ivan Adi Kurniawan, absen 13. Saya Agus Prayoga, absen 1. Saya Menusa Giovanni Yonitra, nomor absen 32. Saya Mesek Putra, nomor absen 4. Nama saya Agus Prayoga Adi Wijaya dari kelas 9A nomor absen 1, ingin mempresentasikan tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946 oleh TKR dan masyarakat setempat. Latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api antara lain: 1. Adanya tuntutan Brigada McDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dilucuti oleh pemerintah ke pihak Sekutu. 2. Adanya pembagian wilayah Kota Bandung, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan oleh tentara Sekutu. 3. Ultimatum dari Sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 1946. 4. Adanya rencana untuk membangun markas di Bandung. 5. Adanya keinginan dari tentara Sekutu untuk menggunakan Kota Bandung sebagai pos-pos militer. Penyebab terjadinya Bandung Lautan Api yakni karena rakyat Bandung tidak ingin wilayahnya jatuh kepada pihak Sekutu dan Nica yang digunakan sebagai markas militer mereka. Kronologi peristiwa diawali pada tanggal 12 Oktober 1945. Pihak Sekutu meminta seluruh senjata yang dimiliki oleh rakyat Indonesia untuk diserahkan kepada pihak Sekutu. Namun saat itu rakyat Indonesia tidak mengindahkan ultimatum dari Sekutu, sehingga hubungan dari keduanya menjadi memanas. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu memberi ultimatum kembali kepada Indonesia supaya mengosongkan Bandung Selatan. Kali ini karena merasa senjata dan prajurit Indonesia tidak akan mampu melawan kekuatan dan senjata dari pihak Sekutu, maka Indonesia menyetujuinya. Rencana penghangusan Bandung semula akan dilakukan pada tanggal 24 Maret pukul 12 dini hari. Namun kemudian dilaksanakan lebih awal, yakni pada tanggal 23 Maret 1946 pukul 12 dini hari oleh TKR di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution dengan mengungsikan rakyat terlebih dahulu. Dampak peristiwa Bandung Lautan Api menimbulkan beberapa dampak, antara lain menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan bangunan, baik bangunan pemerintah, militer maupun swasta. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adi Kurniawan dari kelas 9A, absen 13. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan oleh para tentara Sekutu yang membebaskan para tawanan Belanda. Tawanan Belanda yang telah dibebaskan diberi senjata oleh para tentara Sekutu. Brigadir Jenderal Kelly adalah pemimpin dari pasukan Afnei yang mendapatkan perilaku atau perlawanan dari masyarakat. Pertempuran Medan Area terjadi di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 1945. Pertempuran ini disebabkan oleh ultimatum yang dikeluarkan oleh Afnei, kemudian disusul dengan pemasangan papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Pertempuran berawal saat pendaratan Sekutu di kota Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pemimpinan Brigadir Jenderal TED Kelly. Pendaratan tentara Sekutu Inggris diikuti oleh pasukan Sekutu dan Nica yang disediakan untuk mengambil alih pemerintahan. Awalnya rakyat Medan, Sumatera Utara menyambut kedatangan mereka dengan baik. Ada dampak positif dari pertempuran Medan Area tersebut. 1. Meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda, khususnya untuk para pemuda yang ada di kota Medan. Yang kedua, pertempuran ini juga dapat menginspirasi memperjuangkan daerah-daerah lain. Kesimpulan dari pertempuran Medan itu adalah
Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap suatu sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pemimpinan T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara sekutu ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Mungkin sekian saja yang saya presentasikan ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Venusa Giovanni Waditra, nomor absen 32, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan tentang pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda di Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung. Namun, bujukan tersebut ditolak. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya. Adapun di pihak Belanda diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan, Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anwesa G. Wayu Saputra dari kelas 9A nomor absen 4. Saya akan menunjukkan hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akan memberikan sebuah materi yang telah saya rangkum dengan judul Serangan Umum 1 Maret 1949. Latar belakangnya, terjadinya serangan umum 1 Maret 1949. Latar belakangnya dari agresi militer Belanda yang kedua. Agresi militer Belanda yang kedua bertujuan untuk menyebarkan berita kepada negara-negara di dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya sudah tidak ada. Penyebab utamanya terjadi serangan umum 1 Maret 1949 adalah propaganda Belanda kepada dunia internasional yang mengklaim bahwa negara Indonesia sudah hancur. Kronologi serangan 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigadir W.Kres III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yaitu Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari menjelang pagi, pasukan TNI dalam jumlah kecil berhasil disusupan ke dalam kota. Pada tanggal 1 Maret 1949, tepatnya pada pagi hari pukul 6, waktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir, pasukan TNI melakukan serangan dadakan kepada pasukan Belanda. Hal tersebut membuat pasukan Belanda kebingungan sehingga pasukan TNI Indonesia dapat memukul mundur pasukan Belanda keluar dari wilayah Yogyakarta. Serangan umum TNI tersebut berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan kepada internasional bahwa negara Indonesia telah hancur. Dampak dari serangan umum 1 Maret 1949 memberikan dampak positif bagi negara Indonesia. 1. Dapat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. 2. Mendatangkan dukungan internasional terhadap negara Indonesia. 3. Menjadi
menjadi mendorong perubahannya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda kini menekan balik Belanda agar melakukan penunjukan terhadap Republik Indonesia. Kesimpulannya adalah serangan 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilakukan pasukan TNI dari Brigadir Yohanes III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah mendapatkan persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan membuktikan kepada negara internasional bahwa negara Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian hasil presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum.